Cerita diawali dengan sangat agresif, memperlihatkan seorang murid SMA bernama Sato Ichiro yang secara tidak sengaja terjebak di dalam satu toilet bersama guru bernama Koji Makana yang terkenal sangat galak sekali. Karena merasa bahwa ini merupakan salahnya sendiri, ibu guru Kana tidak akan mempermasalahkan hal ini dan langsung meminta Sato untuk pergi. Sato yang juga dari dari tadi ingin langsung pergi tidak bisa melakukannya karena memang kunci pintu di toilet ini yang sudah rusak. Tiba-tiba saja Sato mendengar ada murid lain yang juga memasuki toilet ini, sehingga dia merasa sedikit lega karena bisa meminta bantuan kepada mereka. Namun Kana langsung menariknya sehingga wajah Sato langsung jatuh di tempat yang sangat nyaman sekali. Dia tidak ingin murid lain mengetahui hal ini karena akan memberikan kesan yang sangat buruk. Sementara itu Sato tentu saja menikmati bau harum dan nyamannya surga duniawi ini sehingga dia sampai sedikit terbawa suasana. Kana meminta Sato agar tidak menyentuhnya berlebihan karena dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Sehingga dia melepaskan Sato secara perlahan-lahan. Namun tiba-tiba saja ada sebuah bola basket yang membentur di belakang jendela toilet. Sehingga membuat Kana kaget lalu keluarlah air mancur alaminya yang sedari tadi dia tahan. Melihat pemandangan ini, Sato juga sama-sama merasa tidak tahan lagi. Dan langsung saja dia memeluk erat-erat Kana yang sedang marah lalu mengeluarkan air mancur di dalam celananya sendiri. 1 minggu telah berlalu. Buah dada milik Kana masih saja belum menghilang dari pikiran Sato, sehingga dia langsung disadarkan dari kehaluannya oleh sohibnya yang bernama Suzuki Rin, yang bertanya apakah ada yang salah. Sato mengatakan bahwa dia masih terkejut dengan wajah seram dan mengancam milik Suzuki. Tanpa basa-basi lagi, Sato memberitahunya bahwa dia akan bolos ke UKS lagi hari ini. Karena main nyelenong aja dan enggak merhatiin jalan, Sato tidak sengaja bertabrakan dengan guru lain bernama Matsukaze Mayu. Tidak ingin rencananya ketahuan, Sato langsung meminta maaf lalu pergi dengan buru-buru. Sehingga ibu guru sedikit curiga dan bertanya kepada Suzuki mau pergi kemanakah si Sato ini. Sampai terlihat buru-buru sekali. Suzuki mengatakan bahwa Sato sedang ingin pergi ke UKS karena sedikit lelah. Saat memasuki ruang UKS yang seharusnya kosong di jam seperti ini, Sato langsung dikagetkan dengan kehadiran Kana yang sedang berbaring di salah satu kasur. Langsung saja Sato menjadi panik karena ditanya mengapa dia ada di sini saat jam pelajaran sudah dimulai. Sehingga dia beralasan bahwa kakinya sedikit error dan terasa sakit. Karena sendiri berada di UKS karena dirinya sedang demam dan harus beristirahat untuk sementara waktu. Karena sedang tidak bisa bergerak, Kana meminta Sato untuk mengambilkannya obat di lemari. Dengan sedikit grogi, Sato memeriksa lemari untuk mencari obat demam. Namun yang tersisa hanyalah obat yang cara penggunaannya harus dimasukkan ke dalam lubang kehidupan. Karena tidak ada pilihan lain, sementara tubuhnya semakin lemas, Kana menyuruh Sato untuk menggunakan obat itu kepadanya. Langsung saja dia berbaring tengkurap bersiap untuk menerima obat. Dia meminta Sato untuk menutup matanya agar tidak melihat bagian tubuh sensitifnya saat memakaikan obat tersebut. Langsung saja Sato melepas cangcut milik Kana kemudian memasukkan obat itu ke dalam lubang dubur milik beliau dengan cepat walau sempat kesasar sedikit. Tiba-tiba saja ibu guru Mayu datang untuk mengecek kondisi Kana. Untungnya Sato langsung refleks bersembunyi di balik seliput milik Kana sampai Mayu Sensei pergi. Kana Sensei pun berterima kasih kepada Sato karena telah membantunya sekaligus memperingatkan bahwa dia bisa saja tertular oleh demamnya. Benar saja, keesokan harinya Sato terkena demam sehingga dia harus beristirahat di UKS. Dan kali ini, giliran Kana yang menjenguknya dengan perasaan sedikit malu karena kejadian kemarin. Namun, langsung berubah perasaannya karena sebelumnya Sato telah berbohong tentang kakinya sehingga dia langsung gantian memasukkan obat mujarab ini ke dalam lubang kehidupan milik Sato agar cepat sembuh. Keesokan harinya, dikarenakan hujan yang sangat deras, Sato terpaksa untuk berteduh sementara di tempat laundry. Dan tebak apa yang terjadi? Seperti yang kita semua harapkan, dia bertemu Kana yang juga sedang numpang berteduh dengan pakaian miliknya yang sudah basah kuyup. Sehingga terlihat transparan sampai lagi-lagi harus saya sensor sedikit. Karena tidak ingin hawa nafsunya semakin menggebu-gebu, Sato pun langsung saja meminjamkan seragam OSIS miliknya kepada Kana agar pakaian basahnya bisa dikeringkan di mesin pengering. Bukannya semakin membaik, karena malah terlihat semakin erotis setelah memakai seragam OSIS tersebut. Tiba-tiba saja
Ada sambaran petir yang membuat Kana ketakutan, bahkan dia sampai memeluk Sato karena saking takutnya. Dan karena itulah si kering di tempat ini tiba-tiba mati sehingga mesin pengering tidak bisa menyala. Mereka pun mencoba menyalakan si keringnya kembali, namun dikarenakan letaknya yang terlalu tinggi, Kana meminta Sato untuk mengangkatnya agar bisa sampai. Di sini, mental Sato semakin diuji, apalagi di saat dia tidak sengaja melihat ke atas yang merupakan letak bukit alami milik Kana. Sambaran petir pun terjadi lagi yang membuat Kana kaget sehingga Sato menjadi sedikit kehilangan keseimbangan, yang mengakibatkan mereka tidak sengaja menabrak tembok dan membuat deterjen cair di atas jatuh membasahi mereka. Adegan kecelakaan menegangkan selanjutnya terpaksa tidak bisa saya tampilkan karena akan membuat video ini terkena dolar kuning. Karena rencana sebelumnya tidak berhasil, kini giliran Kana yang akan mengangkat Sato, yang tentu saja ini membuat pisang alami milik Sato semakin tegang, bahkan sampai menusuk-nusuk kepala milik Kana. Cerita kemudian beralih ke musim panas di keluarga Sasaki-san atau ibu dari Sato, yang mungkin karena sudah dikhawatirkan karena tiba-tiba juga berada di sana. Dia dimintai tolong oleh beliau yang ternyata merupakan sahabat baiknya untuk menjaga adiknya yang masih bayi. Karena wajahnya yang sedikit garang, adik Sato langsung menangis saat digendong olehnya sehingga hal ini membuat Kana kena mental. Itu karena orang tua Kana memintanya untuk cepat menikah dan punya anak. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Padahal tipe pria yang dia cari tidaklah tinggi. Hanya seorang yang lebih muda, bisa merawat dan disukai oleh anak-anak. Setelah itu tentunya mereka berdua menjadi canggung karena Sato masuk ke dalam semua kriteria yang disebutkan. Sehingga untuk mengatasinya, Sato langsung mengajak Kana untuk main basah-basahan di halaman. Saking niatnya si Kana sampai menggunakan baju renang SMA-nya yang sudah kekecilan. Tentunya itu menyebabkan Sato tidak ikut berendam karena akan membangkitkan senjata nuklir maha dahsyat miliknya. Dan untuk menghilangkan pikiran negatifnya, Sato pun menjedotkan kepalanya ke pintu dengan sangat keras. Tiba-tiba saja kejadian yang sangat mantap terjadi, dikarenakan adik Sato yang tidak sengaja menarik tali BH milik Kana sehingga lepas, menyebabkan Kana kaget dan tidak sengaja menyenggol adik Sato sampai terlempar. Refleks, mereka berdua langsung berusaha menyelamatkan si bayi sehingga lagi-lagi Sato mendapatkan kenikmatan karena mereka berdua tidak sengaja berciuman. Bahkan saking menggodanya, si bayi ini langsung menghisap puting aduhai milik Kana. Di malam hari, Sasaki-san yang tahu Kana sedang disuruh untuk cepat-cepat kawin menyarankannya agar menikahi Sato karena dia tahu laki-laki seperti Sato merupakan tipenya. Sambil malu-malu, Kana memanggil Sato karena makan malamnya sudah siap. Tapi saat sampai kamar, dia salah mengira Sato mengajaknya tidur padahal sedang ingin menidurkan adiknya. Keesokan harinya di ruangan lantai 2 rumahnya yang penuh dengan komik game dan benda-benda pusaka lainnya, entah mengapa Kana tiba-tiba juga berada di sana. Dia berada di kamar ini dikarenakan permintaan dari Sasaki-san yang langsung menjinakkan wajah garang miliknya. Hari ini mereka berkumpul sebab akan merayakan kepindahan Kana. Terlihat Kana yang langsung mabuk dikarenakan tidak kuat meminum sake, sehingga omongannya langsung kemana-mana, bahkan dia sampai curhat ke Sasaki-san, di mana dia menemukan album kenangan yang selama ini dia simpan. Ternyata Kana dulunya merupakan seorang murid pendiam dan pemalu, tapi berkat dari dukungan seorang dari anak di dalam foto yang dia temui saat itu, sifatnya berubah, sehingga bisa mewujudkan cita-citanya menjadi guru seperti sekarang. Dan ternyata anak itu adalah Sato yang masih berusia 10 tahun. Pertemuan itu terjadi ketika Kana yang sedang bingung memikirkan masa depannya tidak sengaja bertemu Sato yang ingin melompat dari atas jembatan. Karena itulah dia ikut melompat untuk menyelamatkan Sato yang padahal hal itu tidak ada gunanya sama sekali. Dia pun langsung membawa Sato ke rumah untuk memandikannya. Karena kemudian bertanya kenapa Sato melompat ke sungai saat musim dingin. Ternyata Sato melakukannya sebab dia percaya bahwa setelah melakukan ritual itu, dirinya bisa menjadi orang dewasa. Entah mengapa Kana yang pemalu tiba-tiba bisa menjadi lancar berbicara setelah bertemu dengan Sato. Dan ternyata Sato yang masih kecil membuatnya sadar untuk tidak takut mencoba. Sehingga karena itulah, Kana menjadi sangat percaya diri sampai-sampai jadi guru yang paling disegani di sekolah. Sato pun merasa sedikit aneh setelah mengetahui ternyata selama ini guru yang dia takuti menjadi seperti ini karena ulahnya sendiri. Situasi menjadi semakin menegangkan sebab Sasaki-san memberitahu kebenaran itu kepada Kana bahwa anak yang di dalam foto tersebut adalah Sato. Kana merasa sangat senang setelah mengetahuinya. Bahkan Sasaki-san juga sangat mendukung sampai-sampai menyuruh Kana untuk mengurus Sato sebagai istrinya.
Bahkan Sasaki-san juga langsung menyuruh Sato untuk langsung praktek pelajaran biologi di kamar dan langsung meninggalkan mereka berdua. Karena yang masih error otaknya tidak sengaja menemukan salah satu pusaka suci milik Sato berupa majalah dewasa. Sehingga dia menawarkan apakah Sato mau melakukan hal-hal menegangkan seperti di dalam majalah tersebut. Karena sama-sama belum berpengalaman, Kana meminta untuk melakukan yang ringan-ringan saja agar tidak terlalu terburu-buru. Dia bahkan sampai menyodorkan SKM atau susu kental manis miliknya kepada Sato. Namun saat sedang tegang-tegangnya, adik Sato malah masuk kamar. Dan untuk menghentikan Kana agar tidak semakin parah, Sato berencana memberikan air mineral kepada Kana dari mulut ke mulut dikarenakan Kana yang terlalu parah mabuknya. Namun Sato tidak tega melakukan hal itu sebab jika ketahuan, mungkin Kana tidak akan bisa menjadi guru lagi. Tapi karena memang sudah terlalu mabuk, Kana langsung mencium Sato tanpa ragu. Dan mulai sekarang ini, Kana ingin agar Sato tidak memanggilnya sebagai ibu guru lagi, tapi panggil saja Ne-chan. Tepat saat kejadian menegangkan ini, Sasaki-san datang dan langsung bangga melihat Sato yang langsung agresif main di kasur. Di hari berikutnya, Sato masih terpikiran kejadian kemarin sebab sangat parah sekali. Sato yang bertemu Kana langsung memanggilnya Ne-chan sehingga langsung dimarahi sampai Sato kena mental. Tapi Kana sebenarnya melakukan itu karena dia sangat malu sebab Sato melakukannya di sekolah. Beberapa hari setelahnya, di sebuah hari yang cerah, keluarga Sato berlibur ke pulau tropis berkat undangan pernikahan dari teman ibunya. Lagi dan lagi sejauh manapun dia pergi, karena memang sudah takdirnya, Kana juga berada di sana bersamanya. Itu dikarenakan ayah Sato yang tidak bisa hadir. Jadi, agar tiketnya tidak mubazir, Sasaki-san mengajak Kana bersama mereka. Hal ini juga dilakukan karena Sasaki sudah mengetahui jika Kana sangat menyukai Sato. Yang tentunya hal itu membuat Sato langsung kaget. Bahkan, Sasaki-san akan membuat mereka bisa berduaan hari ini, sehingga dia langsung gaskan pergi ke supermarket bersama adik Sato. Mumpung ada kesempatan, Kana mengajak Sato untuk bersenang-senang di pantai sebelum mereka menghadiri acara pernikahan. Pergilah mereka di tempat yang sepi pengunjung agar bisa bersantai bersama. Sato yang terus memikirkan perkataan Sasaki-san sebelumnya menjadi penasaran apakah Kana benar-benar menyukainya atau tidak. Langsung saja, kesempatan emas datang ketika Kana menyuruhnya untuk mengoleskan sunscreen di tubuhnya. Bahkan Sato sampai tidak sengaja keceplosan mengatakan apakah Kana menyukainya atau tidak. Kana yang sedang keenakan dipijat juga keceplosan mengatakan bahwa dia juga menyukainya. Itu membuatnya kaget dan langsung berbalik sehingga Sato tidak sengaja menyentuh susu murni miliknya. Karena merasa sangat malu, Kana langsung melompat ke dalam air yang kemudian kakinya malah kram sehingga Sato langsung membawanya kembali ke daratan. Tiba-tiba Kana merasa ada yang menggigit bagian sensitifnya. Ternyata perairan di sini sangat berbahaya. Karena banyak ular lautnya yang langsung membuat mereka berdua panik sebab bisa ular laut sangatlah berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kana sangat merasa sedih karena dia tidak ingin mati sebelum dia mendengar perasaan Sato terhadapnya. Karena tidak ada cara lain, Sato langsung berusaha menghisap racunnya yang ternyata posisi gigitan itu terletak di dekat lubang kehidupan milik Kana. Langsung saja Sato menghisapnya dengan sangat bersemangat, bahkan sampai berlebihan hingga ada air lain yang keluar dari tubuh Kana sampai membuatnya pingsan. Sehingga langsung saja Kana dibawa ke rumah sakit. Ya, saat sampai di sana tentunya racun Kana sudah hilang semua sebab sudah disedot oleh Sato yang tentunya hal itu membuat Sasaki-san curiga sekaligus bangga dengan perkembangan hubungan mereka berdua. Mereka pun langsung masuk ke acara pernikahan karena sudah mau dimulai. Tepat saat membuka pintu, mereka berdua langsung diperlihatkan pemandangan mempelai pria dan wanita yang sedang melakukan upacara pernikahan. Sehingga Sato mengajak Kana untuk datang ke tempat ini lagi setelah dia lulus nantinya. Hari-hari terus berlalu. Kana menceritakan pengalaman berharganya di pulau tropis sebelumnya kepada Mayu Sensei. Bahkan sampai membuatnya iri karena sekarang ini Kana sudah berpacaran dengan Sato. Sedangkan Mayu bahkan tidak mempunyai nomor handphone orang yang dia sukai setelah 3 tahun bertemu. Tidak lain dia adalah Suzuki yang merupakan adik kelas Sato. Keesokan harinya, Suzuki dikagetkan dengan perkataan Sato bahwa sekarang ini dia sudah berpacaran dengan ibu guru Kana. Ini membuat Suzuki kesepian karena mulai saat ini Sato akan makan siang dengan Kana. Tentunya ini masalah besar sebab Suzuki sangat sulit mendapatkan teman dikarenakan wajahnya yang sangat garang. Memanfaatkan kesempatan ini, Mayu Sensei menghampirinya sehingga membuat Suzuki sedikit terharu karena dia tidak jadi sendirian.
Apalagi Mayu berkata bahwa dia sama sekali tidak takut pada Suzuki yang merupakan muridnya yang sangat berharga. Karena bekal milik Suzuki terlihat sangat enak, Mayu meminta agar dia mengajarinya kapan-kapan. Suzuki sendiri masih tidak percaya dengan kejadian ini, bahkan Mayu Sensei sampai ingin menyuapinya makan. Saat Suzuki juga ingin berbagi bekalnya, Mayu Sensei tiba-tiba malu sendiri sampai tidak sengaja tangannya terpeleset lalu jatuh ke kolam. Suzuki yang refleks membantu malah tidak sengaja menarik rok milik Mayu Sensei hingga terlepas, sehingga ini sangat menegangkan sekali ditambah dengan kaki Mayu Sensei yang juga tersangkut bebatuan di bawah. Saat membantu mengangkatnya, Suzuki malah tidak sengaja menyenggol keran pancuran air hingga menyala sehingga airnya muncrat menuju ke bagian tubuh sensitif milik Mayu Sensei, yang membuat kejadian ini semakin menegangkan sampai saya sendiri juga ikutan tegang. Karena baju Mayu Sensei basah semua, Suzuki pun meminjamkan sweater miliknya sebagai permintaan maaf. Saat di ruang ganti, karena jadi mengetahui hubungan Mayu dan Suzuki berkat dari sweater yang dia kenakan. Dan ternyata kartu kereta milik Suzuki tertinggal di dalam sweater tersebut, sehingga Mayu terpaksa mengantarkannya ke Suzuki yang menyebabkan dirinya terjebak satu kereta sebab tidak bisa keluar lagi setelah mengantarkan tiket tersebut karena keretanya yang sangat penuh. Tidak sadar, ternyata selama ini baju Mayu Sensei tersangkut di pintu. Saat ingin menariknya, kereta tiba-tiba berbelok di jalur tajam yang menyebabkan Mayu terhempas hingga membuat kancing bajunya lepas. Ketegangan semakin tinggi sebab Mayu tidak mengenakan BH sehingga gunung-gunung alaminya tidak tertutupi. Sehingga langsung saja Suzuki refleks menutupinya agar tidak ada orang lain yang melihat. Situasi semakin panas ketika badan Suzuki terdorong oleh orang-orang di belakangnya yang mengakibatkan Mayu terjepit sehingga dia tidak bisa menutup kancing bajunya sendiri. Tentunya akan sangat tidak baik jika kondisi masih seperti ini saat sampai di stasiun berikutnya. Sehingga terpaksa Suzuki lah yang menutup kancing bajunya Mayu Sensei. Nikmatnya ternyata Suzuki malah mengira footing milik Mayu sebagai kancing baju yang patah saja. Setelah diutak-atik dari tadi, kancingnya tidak mau dimasukkan sebab itu bukanlah kancing, yang membuat mereka berdua menjadi canggung setelah sampai di stasiun. Karena hal itulah Suzuki dikira telah melakukan hal yang tidak terhadap Mayu Sensei oleh petugas keamanan. Namun untungnya Mayu Sensei langsung mengatakan bahwa mereka berdua adalah pasangan kekasih agar tidak terjadi masalah lebih lanjut. Namun Suzuki malah menyangkalnya, karena dia tidak ingin membuat malu Mayu Sensei, sehingga ini malah membuat Mayu Sensei pingsan karena merasa telah ditolak oleh Suzuki. Cerita berlanjut dengan Suzuki yang pergi ke Indomaret untuk membelikan mainan kesukaan adik-adiknya, sehingga para pengunjung di sana memandangnya dengan tatapan aneh. Tak disangka-sangka ternyata Mayu juga membeli mainan gacha itu. Suzuki mengira Mayu Sensei juga membelikan mainan untuk adiknya, yang namun ternyata dia membeli ini untuk dirinya sendiri. Di saat yang tepat, adik-adik Suzuki datang untuk membawakan payung-payungnya yang tertinggal. Dan karena tempat tinggal Mayu juga berada di daerah ini, Suzuki menawarkan untuk berbagi payung agar tidak kehujanan. Sehingga ini tampak seperti sepasang suami istri yang sedang mengasuh anak-anaknya. Karena tidak sabar, adik-adik Suzuki membuka mainan mereka. Si Yuki mendapatkan panda, sementara si Rin sial gacanya karena hanya mendapatkan ikan. Merasa kasihan, Mayu Sensei menawarkan Rin untuk bertukar mainan. Namun saking senangnya, mainan Rin malah tidak sengaja terlempar sehingga jatuh dan masuk ke dalam pakaian Mayu Sensei. Itu membuat wajahnya menjadi memerah sebab ikan itu terus bergerak di dalam sana. Situasi menjadi semakin menegangkan di saat gagang payung Suzuki tidak sengaja menusuk lubang dubur milik Mayu. Kencangnya hembusan angin juga semakin mendukung sehingga sebuah cairan alami milik Mayu Sensei langsung keluar sebab sudah tidak tertahankan. Sehingga Mayu Sensei langsung berlari pulang ke rumah dengan perasaan malu. Saat sedang mandi, Mayu langsung diomeli oleh adiknya karena lagi-lagi menghamburkan uangnya untuk membeli mainan anak-anak lagi. Cerita beralih ke beberapa waktu setelahnya, memperlihatkan Sato yang sedang menggendong Kana pulang sebab dirinya terlalu banyak minum sehingga tidak well. Mayu Sensei yang melihatnya juga merasa kepengen dijemput oleh pasangannya sehingga dia mengingat kejadian 3 tahun lalu saat dia pertama kali bertemu dengan Suzuki. Mayu yang pada saat itu masih fresh graduate sedang buru-buru untuk melakukan ujian jadi guru. Tidak sengaja dia malah jatuh terpeleset sampai sepatunya rusak sehingga membuat dirinya hilang harapan karena sudah pasti akan telat. Namun tiba-tiba Suzuki yang saat itu sedang membantu ayahnya menjadi mandor datang menghampirinya. Mayu menjelaskan bahwa saat ini dia akan melakukan ujian yang karena kecelakaan ini dia pasti tidak akan sempat sampai ke lokasi. Tapi karena Suzuki tahu persis di mana lokasi ujiannya, ia pun langsung mengantarkan Mayu dengan sangat cepat yang bahkan langsung sampai dalam waktu 5 menit.
sehingga Mayu dapat mengikuti ujian. Tak cuma mengantar, Suzuki bahkan sampai memperbaiki sepatu milik Mayu. Sejak saat itulah, perasaan cinta Mayu terhadap Suzuki muncul. Kembali ke masa sekarang yang ternyata Mayu Sensei sudah dijemput bahkan digendong oleh Suzuki karena dia ketiduran di warung. Ternyata Suzuki yang sedang jogging malam diberitahu oleh Sato bahwa Mayu Sensei sepertinya perlu dijemput karena mabuk. Beberapa minggu setelahnya, Suzuki, Mayu, dan saya yang merupakan ketua OSIS melakukan rapat untuk festival sekolah dengan SMA sebelah yang diwakilkan oleh Takashi dan guru pembimbingnya yaitu Hikari Sensei. Setelah selesai rapat, Takashi langsung pulang untuk istirahat yang ternyata entah bagaimana cara masuknya, Hikari juga sudah turu di kamarnya sebab pemanas ruangan di tempatnya sedang rusak. Mumpung cuma berduaan, Hikari langsung agresif dengan membuat Takashi menjadi bantal gulingnya sehingga lagi-lagi saya juga sampai ikutan tegang. Bisa dibilang mereka berdua ini merupakan teman masa kecil yang sejak dari dulu mereka selalu bersama dikarenakan orang tua mereka berdua selalu sibuk bekerja. Karena terlalu nyaman, Hikari langsung lanjut tidur lagi sehingga kali ini situasi menjadi semakin menegangkan saat kancing baju milik Hikari tidak sengaja terlepas. Saat ingin membetulkannya, bukannya tertutup, pakaiannya malah menjadi semakin terbuka sehingga susu murninya tidak berwadahkan lagi. Hikari yang masih sangat ngantuk langsung menjadikan Takashi sebagai gulingnya lagi, sehingga mumpung ada kesempatan, Takashi langsung menyantapnya sampai membuat Hikari terbangun lagi dari mimpi-mimpi indahnya. Bukannya ngamuk, Hikari malah mengelus-elus Tanaka seperti ibu yang sedang merawat anaknya. Ternyata setelahnya Hikari menjadi panik sendiri karena sepertinya naluri laki-laki Tanaka sudah terbangun. Keesokan harinya mereka berdua pergi berbelanja ke sebuah toko pakaian. Hikari bahkan menyuruh Takashi untuk memilihkan daleman yang cocok dengannya. Karena tidak ingin ribet, Takashi langsung mengambil secara acak yang bahkan Hikari langsung makanya tanpa basa-basi. Sudah tidak sanggup lagi berada di tempat ini, Takashi langsung menarik Hikari yang masih belum selesai memakai bajunya untuk pergi dari sana. Yang bahkan celananya juga masih tertinggal. Karena tidak ingin Hikari terus-terusan ngambek, Takashi meminta maaf atas kejadian sebelumnya dengan mentraktirnya makan. Tapi namanya juga orang usil, Hikari mencampurkan semua jenis minuman yang ada di sana dan meminta Takashi untuk menghabiskannya. Keesokan harinya Takashi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler mendaki gunung, yang tentu saja Hikari juga menjadi salah satu guru pembimbingnya. Namun Takashi masih sedikit canggung sebab kejadian waktu itu, dirinya selalu terbayang yang aneh-aneh kepada Hikari. Saking canggungnya Takashi sampai terpeleset yang dimana Hikari langsung refleks menolongnya. Namun sayang mereka masih terjebur juga. Hal itu membuat mereka entah sampai di mana yang karena sedang hujan, mereka terpaksa berteduh di sebuah gua. Melihat tubuh Takashi yang menggigil, Hikari langsung menghangatkannya dengan tubuhnya sebab pakaian mereka basah semua. Suasana menjadi semakin menegangkan karena Takashi tiba-tiba haus, bahkan sampai sempoyongan sehingga dia meminum air langsung dari sumbernya. Hikari yang ingin menyadarkannya dengan memberinya teh manis malah tak sengaja menumahkannya di tubuhnya sendiri. Sehingga seperti yang kalian bayangkan, Takashi yang masih sempoyongan langsung meminumnya tanpa ragu-ragu. Untungnya kejadian menegangkan itu selesai dan tidak dilanjutkan sebab Takashi langsung tertidur pulas. Kebaikan Hikari padanya membuat Taka mengingat masa lalu di mana setiap kali dia sakit, Hikari selalu ada di sana untuk merawatnya. Sehingga pada saat itu juga, Takashi langsung mengungkapkan perasaannya kepada Hikari. Keesokan harinya, festival gabungan dengan tetangga sekolah telah dimulai. Tak menyia-nyiakan kesempatan ini, Mayu Sensei menyamar menjadi murid agar bisa menikmati festival ini bersama Suzuki. Tentunya penyamaran Mayu langsung diketahui oleh Hikari yang kemudian menawarkan mereka berdua untuk mencoba permainan yang dia buat. Itu adalah permainan polisi dan mencuri yang karena otak miringnya, Hikari langsung memborgol Mayu untuk memulai permainan ini dan mengirim mereka berdua ke sebuah ruangan untuk mencari kunci agar bisa membuka borgolnya kembali. Situasi sangat canggung karena sebelumnya Suzuki tidak sengaja mendengar pembicaraan Mayu dan Hikari bahwa Mayu sangat tertarik dengan Suzuki. Itu menyebabkan Suzuki sedikit grogi sampai tak sengaja melempar kunci borgolnya yang dimana itu jatuh ke dalam tempat yang tepat, yaitu cawatnya Mayu Sensei. Dan karena tangannya sedang diborgol, terpaksa Suzuki lah yang mengambilnya dengan melepaskan kain keramat itu dari tubuh Mayu Sensei. Dan karena Suzuki melepaskannya dengan mata tertutup, dia malah memegang benda lain yang menyebabkan kejadian komedi sekaligus menegangkan selanjutnya tidak bisa saya tampilkan sebab akan sangat berbahaya bagi keselamatan video ini.
Karena merasa waktu ini saat yang tepat, Mayu langsung menyatakan perasaannya kepada Suzuki yang di saat bersamaan, Suzuki sadar bahwa Mayu Sensei merupakan orang yang dia tolong 3 tahun yang lalu. Namun karena terlalu malu, Mayu Sensei langsung pergi sambil berlari. Saat melihat sekelilingnya, yang dimana teman-temannya berpacaran dengan para guru, Suzuki kini juga tidak ragu lagi untuk menjalin hubungan dengan Mayu Sensei. Cerita beralih di gedung terbengkalai sekolah, di mana Takashi dan saya sedang menelusuri jejak-jejak goib di sana yang bukannya dapat hantu, dia malah dapat rezeki, karena bisa melihat Hikari Sensei yang terjebak di lantai. Flashback ke kejadian sebelumnya di mana Takashi dan saya dimintai tolong oleh Mayu Sensei untuk memeriksa bangunan ini. Untuk memeriksa bangunan ini, yang karena ingin iseng, Hikari berencana masuk sendirian agar bisa mengagetkan Takashi dari dalam. Sehingga karena kecerobohannya, itulah dia tidak sengaja menginjak lantai keropos yang membuatnya terjebak seperti sekarang ini. Saya pun langsung mengajak Takashi untuk mencari bantuan agar bisa mengeluarkan Hikari dari tempat ini. Karena tidak mau ditinggal sendiri, Hikari menarik kaki Takashi yang malah menyebabkan dia ikut jatuh ke lubang. Hikari tidak bisa ikut turun ke bawah sebab bajunya tersangkut sehingga Takashi bisa terus melihat pemandangan indah dari bawah sana. Karena terlalu lama di sana, Hikari merasa sangat dingin sehingga kebertensi. Untunglah di sana ada ember bekas yang langsung Taka gunakan untuk menampung air pipis Hikari. Namun ada satu lagi langkah menegangkan, karena Taka harus terlebih dahulu melepaskan cangcut Hikari agar tidak basah. Saking derasnya aliran air tersebut sampai-sampai membuat saya dan Suzuki mengira bahwa di luar sedang terjadi hujan. Untungnya mereka berdua tidak menyadari ember tersebut saat mengeluarkan Hikari dari sana. Takashi pun langsung keluar bersama Suzuki dan saya, sehingga itu membuat Hikari mengira bahwa Takashi telah membuangnya. Padahal sebenarnya Takashi melakukan itu karena dia sangat malu sampai tak sanggup melihat wajah Hikari. Setelahnya Hikari dengan kostum beruang yang merasa kecewa langsung mengganggu semua murid-murid di sekolah yang sedang bermesraan karena merasa iri. Takashi yang diberitahu oleh saya tentang kejadian ini langsung tahu dengan sekali lihat bahwa itu merupakan ulah dari Hikari. Dengan mudah Takashi berhasil menemukannya. Takashi pun langsung mengajaknya pergi, namun karena orang-orang masih mencari beruang ini, mereka pun kembali ke dalam lagi. Karena terlalu mendadak, Takashi sampai tidak sengaja masuk ke dalam kostum itu juga. Mantapnya Hikari juga sedang tidak mengenakan celana dalam sehingga itunya kelihatan. Saat menjebak keluar dari kostum, kejadian malah tambah menegangkan, bahkan sampai ada cairan yang keluar bersamaan saat Takashi menyatakan perasaannya kepada Hikari. Sehingga setelahnya kini hubungan mereka berdua semakin dalam. Di sisi lain, Mayu Sensei malah mengira Suzuki sebagai beruang dan langsung keceplosan bahwa dia ingin agar bisa menyatakan perasaannya kali ini kepada Suzuki dengan benar. Suzuki yang mendengarnya juga tidak kalah agresif dengan langsung mengajak Mayu Sensei untuk menikah di masa depan nanti. Keesokan harinya ketika murid J6 ini pergi ke warung dan memamerkan prestasi mereka karena berhasil pacaran dengan gurunya sendiri kepada sohibnya yang masih jomblo yang sedang kerja paruh waktu jadi pelayan. Tentunya hal itu membuat Tanaka semakin keberat punya pacar dan berjanji akan mendapatkannya dalam waktu 3 bulan agar bisa kencan bersama sebelum lulus. Tentunya hal itu tidak mudah sebab di tempat kerjanya cuma ada om-om berbatang semua. Tiba-tiba saat dia sedang membawa barang, dia tidak sengaja bertabrakan dengan Sensei Tachibana sehingga minyak itu tumbah ke pakaiannya. Sehingga Tanaka langsung memberikannya baju ganti. Tapi ketimbang mendengarkan Tanaka menyampaikan permintaan maaf, dia lebih senang menerima secangkir kopi sebagai gantinya. Sifat dingin Tachibana Sensei sedari dulu tidak berubah, yang bahkan dia tanpa basa-basi langsung ingin berganti pakaian di depan Tanaka. Namun saat ini keluar ruangan, Tanaka malah terpeleset baju Tachibana Sensei sehingga terjadilah kejadian yang menegangkan ini. Dan karena kaki si Tanaka juga kesleo, kejadian malah semakin menegangkan. Yang anehnya, Tachibana Sensei masih saja tidak memperlihatkan reaksi apapun. Saat Tachibana ingin mengobati kaki kesleonya Tanaka, dia malah mengira bahwa Tachibana ingin celana pengganti juga, sehingga dia langsung pergi untuk meminta celana ke manajer. Cerita berlanjut dengan Tachibana yang sedang curhat kepada Hikari bahwa dia ingin agar bisa lebih dekat dengan murid-muridnya. Hikari pun menyarankan agar Tachibana belajar dari seseorang yang ekspresinya mudah ditebak, sehingga dia langsung mengingat Tanaka. Sehingga saat malam Natal tiba, Tanaka langsung ketiban rejeki sebab Tachibana dengan pakaian sinterklas ingin menghabiskan malam Natal bersamanya. Dia bahkan sampai repot-repot merekam Tanaka agar bisa belajar darinya. Tachibana datang ke sini karena dia sudah tahu bahwa pasti Tanaka sedang nganggur, sehingga pasti tidak akan merepotkan. Memanfaatkan kesempatan emas ini, Tanaka mengatakan bahwa dia juga semakin ingin mengenal Tachibana Sensei.
Sehingga dia pun langsung menunjukkan foto-foto dirinya dari masa kecil di televisi. Dari sinilah Tanaka tahu bahwa Tachibana selalu sendirian sehingga membuatnya kesepian. Tachibana merasa senang sebab di malam Natal kali ini dia tidak sendirian lagi. Ingin mengabadikan momen ini, Tanaka pun langsung menyalakan kamera yang malah dia tidak sengaja merekam harta karun sensei sehingga dia dan menjatuhkan kue yang ada di atas meja. Dengan sikap Tachibana pun langsung menyelamatkan kue itu. Kejadian semakin menegangkan sebab Tanaka lagi-lagi tidak sengaja membuka tutup botol minuman yang membuat isinya muncrat ke lubang tubuh bagian belakang sensei Tachibana. Setelahnya Tanaka langsung meminjamkan celana pendeknya sebelum pulang. Tachibana sensei memberikan hadiah selamat Natal kepada Tanaka. Sehingga Tanaka juga memberikannya hadiah berupa boneka beruang yang tadinya dia akan berikan kepada calon gebetannya yang bahkan sampai sekarang pun belum dapat juga. Ternyata Tachibana salah memberikan hadiah kepada Tanaka yang ternyata itu merupakan celana dalam yang baru saja dia beli di Indomaret. Beberapa waktu setelahnya, Tanaka pergi ke Pulau Iwagaki bersama Tachibana Sensei setelah memenangkan sebuah tiket dari undian. Langsung saja Tachibana mengajak Tanaka ke sebuah tempat yang menurutnya menyenangkan. Saking semangatnya, Tachibana bahkan sampai menggunakan pakaian renang yang bahkan di tempat itu tidak mengizinkan orang-orang untuk berenang kecuali di bulan Oktober. Tidak ingin membuatnya kecewa, Tanaka berkata bahwa bermain di pinggiran juga tidak kalah menyenangkannya. Namun tiba-tiba saja Sensei terpeleset sehingga jatuh ke air bahkan sampai cangcutnya lepas. Sehingga Tanaka langsung ikut nyebur untuk mengeluarkan Tachibana dari air. Kejadian menjadi semakin menegangkan sebab footing Tachibana Sensei dicapit oleh keong yang membuatnya terjatuh lagi. Tachibana meminta Tanaka untuk mengambil keong tersebut yang membuat ini semakin menegangkan sebab dia malah mengutak-atik footing milik Tachibana Sensei. Hari-hari terus berlalu, namun suasana liburan dengan Tachibana masih saja mengguncangkan hati Tanaka. Bahkan di hari terakhir ini yang dimana mereka berdua sedang mendaki gunung untuk melihat bintang-bintang. Namun tiba-tiba malah hujan deras sehingga mereka berdua terpaksa berteduh di sebuah gua. Karena Tanaka merasa dingin, Tachibana pun langsung mendekatinya agar merasa hangat. Sehingga Tanaka menjadi kaget dan membuatnya terpeleset yang menyebabkan mereka berdua terjatuh ke tempat yang lebih dalam. Bahkan adegan menegangkannya terpaksa tidak bisa saya tampilkan karena akan sangat berbahaya. Walau hujan telah berhenti, mereka berdua tetap tidak bisa melihat bintang-bintang, namun sebagai gantinya mereka bisa melihat bebatuan gua yang bersinar karena memantulkan cahaya bulan. Yang membuat Tanaka keceplosan bahwa dia sangat mencintai Tachibana. Hal ini membuat Tachibana merasa bahagia karena akhirnya dia disukai oleh muridnya. Cerita berlanjut di hari Valentine yang membuat Tanaka gugup sebab dia sangat menantikan apakah Tachibana Sensei akan memberikannya coklat atau tidak. Namun ternyata sampai jam pembelajaran selesai pun dia masih belum mendapatkan apa-apa sehingga dia langsung menyerah dan ingin segera pulang. Namun karena badai saljunya sangat parah, itu jadwal kereta dan bus juga dihentikan sementara. Saat ingin pulang jalan kaki, ternyata Tachibana Sensei yang jatuh kepleset juga sama-sama sedang ingin pulang. Tidak ingin memaksakan diri, mereka berdua pun terpaksa beristirahat di sekolah. Karena basah, Tachibana pun langsung melepaskan pakaiannya. Ternyata saat ini dia punya sedikit rasa malu dan langsung menyuruh Tanaka untuk balik badan sebentar. Ternyata Tachibana Sensei juga membuat coklat yang rencananya akan dia berikan kepada Tanaka. Namun karena keadaan seperti ini, Tanaka meminta agar coklat ini dimakan bersama-sama. Karena terlalu lama berada di depan penghangat, tentunya coklat ini meleleh dan jatuh ke bukit-bukit Sensei Tachibana. Tiba-tiba Tanaka terpeleset yang membuatnya tidak sengaja memakan semua coklat itu, sehingga membuat wajah Tachibana Sensei menjadi memerah. Tanaka pun langsung memanfaatkan kesempatan ini dengan menyatakan perasaannya kepada Tachibana Sensei. Namun Tachibana Sensei menolaknya yang membuat Tanaka salah paham, sebab Tachibana ingin menunggu setelah upacara kelulusan Tanaka. Saat menjadi pembicara di upacara kelulusan, Tanaka tentunya masih sakit hati dengan penolakan dari Tachibana Sensei. Setelahnya, para sohib-sohib jahanamnya pergi ke rumahnya sebab rencananya mereka akan pergi berlibur di musim semi nanti. Bahkan pacar-pacar mereka termasuk Tachibana Sensei yang sebelumnya menolak Tanaka juga berada di sana. Lagi-lagi Tachibana menumpahkan sesuatu di bajunya sehingga Tanaka seperti biasa mengambilkan baju ganti untuknya. Tidak ingin mengganggu, Tanaka pun langsung meninggalkannya di ruangan. Namun lagi-lagi Tachibana Sensei terpeleset yang membuat tubuhnya terikat oleh senar pancing milik Tanaka. Sehingga Tanaka langsung mengambilkan gunting untuk mengatasinya. Memanfaatkan kesempatan itu, Tachibana langsung menyatakan perasaannya kepada Tanaka yang membuatnya merasa sangat bersemangat lagi dan bisa berpartisipasi untuk liburan bersama sohib-sohib jahanamnya. Tamat.